Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, di mana orang diukur dari penampilan, pekerjaan, dan pencapaian, kita mungkin berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang menunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen? Apakah itu kalung salib di lehermu? Ataukah status agama di kartu identitasmu? Simbol-simbol itu bisa dilihat, tetapi juga bisa disembunyikan. Yang tidak bisa disembunyikan adalah perilaku kita. Kasih, itulah yang membedakan. Hari ini kita akan belajar melalui kitab Yohanes pasal 13 ayat 31-35. Dengan judul renungan hari ini adalah kasih yang tak tersangka. Saudara, mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mengenal kasih-Mu lebih dalam. Di tengah dunia yang penuh dengan simbol dan label, kami ingin memahami apa yang sesungguhnya menjadi identitas jati sebagai murid-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya melalui renungan hari ini, Roh Kudus-Mu membukakan mata hati kami untuk melihat bahwa kasih adalah tanda yang tidak dapat dipalsukan. Kasih yang tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu hari ini, agar setiap kata yang kami dengar tidak hanya lewat begitu saja, melainkan berakar dalam dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenung dan mendengarkan suara-Mu. Amin. Saudara-saudari, mari kita baca dan renungkan kitab Yohanes pasal 13, ayat 31-35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yesus tidak berkata, "Kamu akan dikenal sebagai muridku jika kamu rajin ibadah, atau jika kamu tahu banyak doktrin." Tidak, Tuhan Yesus menyebut kasih. Bukan kasih yang basa-basi, tetapi kasih yang memberi, kasih yang berkorban, dan kasih yang melayani. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih. Ia mencucikan kaki murid-muridnya, bahkan kaki Yudas yang akan segera mengkhianatinya. Kasih seperti inilah yang membuat dunia tahu bahwa kita adalah murid-Nya. Ada salah satu berita di Pangkalan Kerinci Riau, di mana salah satu perusahaan mengadakan kegiatan donor darah. Lebih dari 1.200 kantong darah telah terkumpul, dan semuanya karena satu hal, yaitu kepedulian terhadap sesama. Bahkan terdapat seorang pensiunan yang sudah mendonorkan darahnya sebanyak 81 kali. Ia berkata, "Meski saya sudah pensiun, saya selalu ikut. Bukan karena disuruh, tetapi karena hati saya yang tergerak." Inilah kasih, yaitu tindakan yang lahir dari hati yang mengasihi.
Saudara, hari ini kita dipanggil untuk kembali memeriksa identitas kita sebagai murid Kristus. Sudahkah kasih menjadi gaya hidup? Atau baru sebatas ajaran saja? Sudahkah kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Atau memberi kepada yang kekurangan meskipun kita juga terbatas? Atau bahkan peduli, meski orang lain berbeda dengan kita? Kasih bukan teori. Kasih adalah identitas. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar. Tetapi dunia butuh lebih banyak orang yang saling mengasihi. Yesus tidak berkata, kamu akan dikenal karena gelarmu. Tetapi, di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 35, kamu dikenal sebagai muridku jika kamu saling mengasihi. Saudara, mari jadikan kasih sebagai gaya hidup, bukan karena keharusan, tetapi karena Kristus lebih dahulu telah mengasihi kita. Karena itulah, kasih tidak bisa disangkal. Kasih adalah tanda bahwa Kristus hidup di dalam kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri renungan pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kasih bukanlah sekedar teori, bukan juga simbol luar, melainkan bukti nyata dari kehidupan yang telah diubahkan oleh kasih-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga sebagai pelaku kasih di tengah dunia yang haus akan perhatian, pengertian, dan kepedulian. Bentuklah hati kami agar menyerupai hati-Mu, dan mampukan kami untuk mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami, tanpa syarat, tanpa pamrih, dan dengan pengorbanan. Kiranya melalui hidup kami, dunia dapat melihat terang kasih Kristus yang hidup dan nyata. Dan setiap orang yang berjumpa dengan kami mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.